Sahabat YKB GKI, jumpa kembali dengan saya, Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Pada episode ini kita akan mengulik Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22 dengan tema berkat dan tanggung jawab. Untuk itu telah hadir bersama saya di studio Bapak Pendeta Suta Prawira. Bapak Pendeta Suta saat ini sedang melayani di basis pelayanan GKI Gunung Sahari. Pak Pendeta, apa kabar? Baik, Bu Pendeta Mestika, salam sejahtera. Salam sejahtera. Juga buat para pemirsa YKB yang berbahagia, Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Terima kasih Pak atas kesediaannya menjadi narasumber ngulik Alkitab kali ini. Baik, sahabat YKB GKI, acara ngulik Alkitab disiapkan menjadi sarana kita belajar bersama, mendalami kitab suci dan melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sahabat dapat terlibat secara interaktif dengan mengajukan baik pertanyaan maupun memberikan komentar di chat room yang tersedia. Sebelum kita membaca Alkitab dan memulai ulikan kitab, kita akan mengawali dengan doa dipimpin oleh Bapak Pendeta Suta. Silakan Bapak. Mari para pemirsa YKB dimanapun kita berada, sebelum kita bersama-sama berkumpul di sekitar firman Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, kami mengucap syukur apabila Engkau boleh menyapa kami kembali melalui firman yang diberitakan, dipercakapkan, dan didalami bersama-sama. Siapakah kami, manusia yang penuh kelemahan, yang sanggup memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami? Oleh karena itu kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menaungi hati dan pikiran kami, sehingga kami diberikan kemampuan untuk memahami isi hati-Mu. Dan terlebih dari itu kami diberikan kemampuan untuk memperlakukannya dalam hidup kami hari demi hari. Kami serahkan ya Bapa, ngulik Alkitab pada saat ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Para sahabat, saya akan membacakan Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Para sahabat juga silakan dengan Alkitabnya yang sudah tersedia. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saya ke Pak Pendeta. Pak, kali ini kita mengulik Keluaran pasal 13 ini dengan tema berkat dan tanggung jawab. Tentu saja kita senang kalau mendengar kata berkat.
Namun dalam ngulik Alkitab kali ini, kata berkat ini dikaitkan dengan tanggung jawab. Nah, apa maksudnya ini, Pak? Ya, terima kasih Bu Pendeta Mestika. Jadi kalau kita memperhatikan, ya bukan saja banyak orang, memperhatikan diri kita juga ya. Okay. Banyak di antara kita dan termasuk saya juga merindukan kelimpahan berkat Tuhan. Saya juga, Pak. Saya juga. Jadi siapa sih yang tidak memerlukan berkat Tuhan? Betul. Sebab kehidupan tanpa berkat rasanya tidak punya kekuatan apapun ya. Tapi kita ketika meminta berkat sering mengabaikan sisi lain dari berkat. Sebab ternyata di dalam berkat itu ada tanggung jawab. Baik. Jadi orang yang diberkati sebenarnya orang yang diberi tanggung jawab. Jadi kalau kita meminta berkat Tuhan yang berkelimpahan, bersediakah kita memenuhi amanat tanggung jawab? Ya, sebab ketika berkat diberikan, sebenarnya di dalam berkat ada amanat yang Tuhan berikan ya. Itu diberikan kepada kita bukan semata-mata untuk dinikmati oleh diri kita, semata-mata lalu kemudian dihabiskan untuk kesenangan kita. Jadi berkat dalam bentuk apapun ya, baik berkat kesehatan, baik berkat usaha dan pekerjaan, berkat-berkat dalam bentuk uang, harta dan kekayaan, kepandaian, kedudukan. Semakin itu diberikan kepada kita, semakin tinggi, semakin melimpah. Di dalamnya ada amanat, ada tanggung jawab. Nah, ketika kita tidak memikirkan tanggung jawabnya, sebab kita hanya memikirkan kelimpahannya, nah ini yang sering menjadi persoalan di dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan itu akan memberikan berkat kepada setiap orang yang siap, yang layak menerima. Ya, jadi kalau kita minta-minta berkat dari Tuhan, kitanya tidak menyiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan, belum tentu Tuhan beri. Ya. Wow, perlu dipikirkan. Kita boleh berdoa siang malam ya, dimanapun kita memikirkan berkat Tuhan, tetapi kalau kita tidak menyiapkan diri, maka Tuhan tidak akan memberikan berkat itu kepada kita. Nah, tetapi masalahnya kalau kita perhatikan, banyak orang di dalam kehidupan ini mengalami kelimpahan, tapi ternyata hidupnya tidak menjadi berkat. Nah, pertanyaan bagi kita adalah, apakah kelimpahan yang ada padanya itu kita sebut berkat Tuhan? Nah, kalau kita mempelajari Alkitab dan sejauh saya memahaminya ya, betapapun seorang mengalami kelimpahan dalam hidupnya, kalau di dalam kelimpahannya itu nama Tuhan tidak dipermuliakan, kelimpahannya itu tidak membuat orang mengenal Tuhan, kelimpahannya itu tidak memberikan sejahtera bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi orang lain, saya yakin itu bukan berkat Tuhan. Jadi berkat itu ada indikatornya. Jadi kalau indikator itu tidak terpenuhi, maka saya menyimpulkan itu bukan berkat Tuhan. Orang boleh mengatakan aku kelimpahan, atau orang boleh mengatakan aku orang yang diberkati. Tetapi kalau indikator itu tidak terpenuhi, buat saya berapapun banyak yang dia miliki, itu bukan berkat Tuhan. Baik Pak. Ada dua hal menarik yang barusan Bapak sampaikan itu ya, bagi saya menggelitik saya, dan mungkin para sahabat juga menyimak yang disampaikan Pak Pendeta. Pertama, bahwa berkat itu beriringan dengan tanggung jawab. Minta berkat boleh, tapi jangan lupa siapkan diri menerima tanggung jawab. Yang kedua, yang barusan disampaikan bahwa, nah ini justru saya tanyakan ke Bapak, ada orang berkelimpahan tetapi hidupnya bukannya bahagia, bukannya damai, malah menjadi semacam persoalan begitu Pak. Nah, mengapa ini terjadi? Bagaimana maksudnya Pak? Mohon dijelaskan. Iya.
Jadi kalau kita di dalam hidup kita itu merindukan berkat Tuhan, Ya. tetapi kita tidak menyiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan, jangan-jangan ada pihak lain yang dengar. Ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, yang bisa memberikan kelimpahan dalam hidup kita banyak, ya. Iblis saja ketika mencobai Yesus, bawa Yesus ke atas bubungan bait Allah, bawa Yesus untuk melihat seluruh isi kota, mereka bisa berikan itu kepada Yesus. Baik. Jadi artinya kelimpahan itu bisa diberikan oleh pihak-pihak lain, tetapi juga dengan maksud yang lain. Nah, jadi kalau kita siang malam berdoa kepada Tuhan, minta berkat Tuhan, tapi kita tidak menyiapkan diri, nah yang berbahaya adalah ketika doa kita didengarkan oleh pihak lain, lalu kemudian kita digerocok dengan berkat yang berkelimpahan, ya, dengan kelimpahan materi, kedudukan luar biasa, tetapi sebenarnya bukan berasal dari Tuhan. Itu diberikan kepada kita membutakan mata kita, diberikan kepada kita membuat tumpul hati kita, sehingga ketika kita mengalami kelimpahan yang bukan berasal dari Tuhan, ya, hidup kita ditawan, disertai rasa haus, ya. Lalu kemudian tidak punya tanggung jawab untuk mengelola kelimpahan dalam hidup ini. Nah, itulah yang membuat, ya, kelimpahan yang ada dalam hidup kita yang bukan berasal dari Tuhan. Berkat Tuhan, Ya. itu mendatangkan banyak persoalan, ya. Kita sering lihat ada anak dan orang tua bisa bersengketa di pengadilan. Iya, betul, Pak. Ada anak tidak segan jebloskan orang tuanya masuk dalam penjara. Oleh karena apa? Oleh karena kelimpahan yang diperebutkan oleh mereka. Ada saudara bersaudara, ya, betul. Adik dan kakak, ya. Kita bayangkan dulu ketika kecil bermain bersama-sama, Aduh, akur sekali. ya. Tapi setelah menjadi dewasa, lalu kemudian masing-masing pihak dibelenggu oleh apa yang disebut dengan kelimpahan tadi. Mereka menjadi berseteru. Ya. Dan bukan hanya di antara mereka, anak-anak mereka berseteru, keturunannya berseteru. Padahal mereka itu saudara. Saudara, iya betul. Saudara itu artinya satu udara. Satu udara itu satu rahim. Ya. Ya, dia rahimnya sama, nafas dari pusar yang sama, dari tali ari yang berasal dari rahim yang sama. Tapi bisa berseteru oleh karena ia dititipkan kelimpahan dari pihak lain. Ya. Baik, berarti kelimpahan ini tidak serta-merta berarti tadi Bapak mengatakan bahwa ada indikator berkat itu. Jadi kalau merasakan atau menikmati kelimpahan tidak serta-merta ini dari Tuhan dan mendatangkan sejahtera. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa ada pihak lain selain Tuhan yang dapat mendengarkan keinginan kita. Dalam hal ini tanda kutip keserakahan kita. Kemudian pihak lain yang bukan Tuhan ini memenuhi keinginan kita, tetapi mendatangkan kecelakaan atau malapetaka bagi kita. Pak, ini tolong dijelaskan supaya jangan ada salah paham. Bagaimana ini maksudnya? Iya, jadi memang kita diajar oleh firman Tuhan untuk memohon dalam ketekunan. Ya. Nah, tetapi kalau kita belajar dari firman Tuhan, ketika kita memohon, setiap permohonan kepada Tuhan itu mesti sesuatu yang kita sanggup lakukan dalam hidup kita, ya. Kita mohon ampun, Ya. tapi kita tidak bisa mengampuni, tidak bisa, ya. Oh, baik. Kita minta kelimpahan, tapi kita tidak berencana bagaimana mengelola kelimpahan ini. Ya. Kita minta berkat Tuhan, berkat itu berasal dari Tuhan. Dia mempercayakan kepada kita untuk dikelola sebagaimana milik Tuhan. Dan oleh karena itu orang kalau meminta berkat Tuhan, kita mesti mengetahui hatinya Tuhan. Ya, baik. Jadi
bagaimana kelimpahan itu diatur, dikelola supaya mendatangkan damai sejahtera, bukan mendatangkan persoalan. Ya. Ya. Jadi kalau kita misalkan ada seorang suami, usahanya atau pekerjaannya diberkati oleh Tuhan, ya, tapi dia tidak terbuka dengan istrinya, ya. Lalu kemudian ia menggunakan tanda kutip berkat, ya, padahal bukan berkat, ya, sebab dia sedang mengkhianati keluarganya. Maka kelimpahan itu akan membelitnya sedemikian rupa. Ya. Jadi kalau dia berkat Tuhan, itu dimohonkan bersama-sama sebagai sebuah keluarga, maka itu mesti dikelola bersama-sama dengan keluarga dalam keterbukaan. Ya. Jadi kalau ada suami uangnya ada di kaos kaki sebagian, ada di bantal sebagian, ya. Oh, kalau zaman sekarang nggak di kaos kaki, di bantal atau di plafon rumah, ya. Dia punya kartu yang tersembunyi, ya. Nah, itu yang rekening berbeda, ya. Ada struk berbeda, ya. Ada dividen berbeda, begitu kan. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka sebenarnya kita sudah bisa melihat, ya. Dia sedang mengelola kelimpahan bukan dengan cara Tuhan. Dan kita mesti hati-hati, orang seperti ini bisa mengalami kelimpahannya begitu luar biasa. Iya. Sebab si jahat bisa menggerocok kita untuk memenuhi skenario yang ia atur dalam hidup kita. Tadi Bapak bilang bahkan diberikan supaya nanti juga untuk membelit kita sendiri, untuk menawan kita sendiri, ya Pak? Iya, bukan saja menawan kita, tetapi melaksanakan skenario-nya. Ya. Baik. Karena itu perlu diwaspadai, ya Pak, ya, saya menangkap seperti itu. Baik, Pak Pendeta telah menjelaskan beberapa hal mengenai berkat dan tanggung jawab. Kita akan ulik ini lebih dalam setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan Bapak Pendeta Suta Prawira sebagai narasumber dalam acara Ngulik Alkitab. Para sahabat yang baru bergabung, kami informasikan bahwa kita sedang mengulik Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22 dengan tema berkat dan tanggung jawab. Para sahabat dapat berinteraksi dengan kami dengan mengajukan baik pertanyaan maupun komentar di chatroom yang tersedia. Saya kembali ke Pak Pendeta. Pak, tadi di segmen pertama Bapak sudah menjelaskan mengenai berkat. Dari mana asalnya dan bagaimana seharusnya berkat itu mendatangkan kebaikan atau manfaat. Pertanyaan saya selanjutnya adalah tema kita berkat dan tanggung jawab, dan itu kita ulik dari Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22.
Sebetulnya kan ini berkisah mengenai keluaran Israel dari Mesir dipimpin oleh Tuhan. Nah, apa kaitannya tema kita berkat dan tanggung jawab dengan kisah keluaran Israel dari Mesir, Pak? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sebenarnya sangat hakiki ya, berkaitan dengan apa kaitan ayat keluaran dengan tanggung jawab tadi ya. Jadi kita kan melihat bahwa Allah memanggil Israel untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mulai dari pemanggilan Abraham, ya, keluar dari negeri leluhur, dijanjikan kepada Abraham akan keturunan seperti pasir di laut, seperti bintang di langit, ya. Abraham akan menjadi seorang yang diberkati dan keturunannya akan menjadi berkat. Nah, Israel ketika dipanggil oleh Tuhan keluar dari tanah perbudakan supaya mereka menjadi berkat. Baik. Nah, oleh karena berkat itu kaitannya dengan tanggung jawab, maka ketika Allah memanggil lalu kemudian hendak memberikan berkat, Allah merasa perlu untuk mempersiapkan agar ketika berkat diberikan, Israel memang ada dalam keadaan layak untuk diberikan berkat yang berasal dari Tuhan. Nah, kalau kita melihat pembacaan Alkitab kita di Keluaran pasal 13 ya, ayat 17 sampai ayat yang ke-22, di sana sebenarnya terkandung bagaimana cara Allah mempersiapkan umat Israel ya. Jadi panggilan Allah kepada Israel untuk menjadi berkat lalu kemudian dipersiapkan oleh Allah sejak dari dini ya. Nah, salah satu penggalan karya Tuhan dalam peristiwa Eksodus yang menuntun Israel keluar dari tanah perbudakan masuk ke tanah yang dijanjikan ya. Kalau kita perhatikan di dalam peta Alkitab ya. Di peta Alkitab dari Goshen menuju tanah yang dijanjikan, kalau menelusuri pantai utara ya, pantai di mana orang-orang Filistin tinggal, jaraknya kurang lebih 400 km. Cukup dekat. Jadi kalau zaman dulu mungkin 2 minggu perjalanan selesai. Ya. Tetapi kalau sekarang mungkin nggak perlu 2 minggu ya. 2-3 jam, Pak. Cepat sekali Cepat, ya. Nah, kalau kita lihat di dalam peta Alkitab, ternyata dari Goshen itu tidak lewat utara, tidak lewat tepi pantai, tidak menelusuri tempat orang Filistin ya, menelusuri jalur Gaza sekarang ya. Itu jalur terdekat, tetapi turun ke selatan. Sebenarnya tidak perlu menyeberang Laut Teberau juga bisa sampai ya. Bisa. Ya. Tetapi kok ini menyeberang Laut Teberau lalu turun ke selatan, ke Mara, ke Elim, sampai paling selatan Gunung Sinai. Ya. Lalu kemudian dari situ ke utara, nanti dari utara turun lagi ke selatan, lalu kemudian ke timur, dan lalu masuk ke tanah yang dijanjikan itu lewat seberang Sungai Yordan. Ya. Nah, jadi pertanyaan kita adalah mengapa kalau ada jalan dekat lalu Allah membawa Israel berputar? Iya. Mengapa kalau ada jalan darat Allah membawa Israel melalui jalan laut? Mengapa kalau tanpa mendaki gunung, menelusuri padang gurun yang begitu gersang ya, ada jalan lain yang lebih nyaman, kok Tuhan membawa Israel melalui jalan-jalan sulit dalam kehidupan? Iya. Nah, di dalam pembacaan Alkitab kita, maksud Tuhan dengan jelas dirumuskan ya. Dikatakan, setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah mengatakan demikian, jangan-jangan
Bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi Allah merasa khawatir kalau melalui jalan pendek, jalan singkat, ya, ketika mereka bertemu tantangan mereka menyesal ikut Tuhan. Lalu kemudian mereka lebih suka tinggal di tanah perbudakan. Padahal Tuhan mengatakan engkau bukan bangsa budak. Dipanggil bukan untuk menjadi budak, walaupun sekarang Israel diperbudak oleh Mesir. Aku mengeluarkan engkau sebab engkau adalah bangsa yang harus menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kalau Tuhan membawa berputar, bukan Tuhan tidak punya peta. Ya, zaman dulu tidak ada GPS, tidak ada map ya, Google Map ya. Bukan Tuhan tidak tahu, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ya. Dari langit Tuhan tahu jalan yang begitu dekat, nyaman. Tetapi Tuhan membawa Israel mengalami banyak kesulitan. Nah, tentu di dalam ini semua ada rencana Tuhan. Jadi rencana Tuhan pertama-tama, Tuhan ingin dikenal. Tuhan ingin dikenal, baik. Jadi kalau Tuhan membawa Israel mengalami banyak kesulitan, disitulah Tuhan memperkenalkan siapa aku. Ya, aku mengasihimu. Ya, engkau boleh melihat, boleh menguji kasihku sejauh mana. Lalu kemudian Allah Israel, Allah yang berkuasa atas langit, atas bumi, sebab itu Allah yang ciptakan. Dan kalau Israel bertemu dengan ganasnya alam, bertemu dengan lautan yang akan menghadang perjalanan mereka, maka lautan bisa diubahkan oleh Tuhan untuk menyelamatkan, tetapi juga untuk membinasakan. Sama seperti air ya. Air bisa membinasakan ya, tsunami tapi air sekecil apapun bisa menyelamatkan ya. Tanda baptisan itu kan airnya sedikit tetapi tanda itu mau mengarah pada karya Allah ya. Begitu luar biasa Allah dalam kehidupan. Jadi Allah ingin dikenal, dan oleh karena itu Allah perlu waktu untuk memperkenalkan dirinya kepada umat Allah. Dan Allah juga ingin Israel itu tahu apa yang disukai dan apa yang tidak disukai Allah. Jadi itu hati ya. Sebab Allah Israel adalah Allah yang cemburu ya, yang membalaskan kepada keturunan pertama, kedua ya, itu menunjukkan hati Allah ya. Kita mesti tahu hati Allah ya. Jadi kita mesti ada hubungan intim dengan Allah. Jadi kalau kita tahu hati Allah, kita jangan lalu cepat atau gampang menyimpulkan ya. Sebab yang namanya hati itu, apa yang dikatakan dengan apa yang di dalam hati bisa berbeda ya. Kalau misalkan saya tanya ke pasangan saya, kamu marah ya? Oh enggak. Ngomongnya enggak katanya. Tapi kok bentak saya, dia marah. Saya masih ingat ketika seorang nabi ya, Bileam bertanya kepada Tuhan ya. Tuhan udah jelas bilang nggak boleh, tanya lagi. Nah, kalau sudah dibilang nggak boleh tanya lagi, lalu Tuhan mengatakan ya udah. Nah, ya udah itu apa? Marah, dikerjakan sama Bileam. Nah, itu tanda bahwa Bileam tidak mengenal hati Allah. Nah, Allah ingin dikenal ya, hatinya. Memang Allah dalam perjalanan Israel keluar dari tanah Mesir memberikan hukum-hukumnya. Betul. Ketentuan-ketentuannya lalu dijabarkan oleh Musa dengan teliti. Tetapi tidak cukup ya. Sebab Allah itu punya hati yang masih dikenali ya. Nah, oleh karena itu kalau di zaman kemudian Israel lalu kemudian bersembunyi di balik hukum-hukum ya. Mereka terjerumus pada satu kesalahan yang besar, berhenti mengenali hati Allah.
Nah, jadi Allah ingin hatinya dikenal. Dan itu hanya mungkin apabila ada kesempatan, ada waktu bergaul bersama-sama dengan Allah. Allah bergaul bersama-sama dengan umatnya. Dan ternyata di padang gurun itu Allah semakin tahu keras kepalanya hati umatnya, ya. Dan di padang gurun itu juga sebenarnya Allah memperkenalkan dirinya berhadapan dengan umat yang keras kepala. Kesabaran Allah, cinta Allah, ketekunan Allah mempersiapkan sampai pada satu titik. Lalu Allah mengatakan cukup. Generasi ini cukup hanya di padang gurun saja. Ya, Tapi Allah tidak mengingkari janjinya. ya betul. Allah berjanji engkau akan diberkati, tapi bukan generasi ini. Yang ini selesai di padang gurun, yang berikutnya. Aku ingin membentuk, Ya. mempersiapkan. Oleh karena itu kita menemukan peristiwa keluaran Israel dari tanah Mesir sebagai sebuah peristiwa di mana Allah mempersiapkan sebuah umat untuk menjadi berkat, supaya berkat ketika dicurahkan umat tahu ada tanggung jawab bagaimana mengelola berkat itu. Ya. Kalau mereka nanti jadi bangsa yang besar, kebesaran sebagai sebuah bangsa itu bukan untuk menjajah bangsa lain. Ya. Kenapa? Kamu dulu budak. Budak. Oleh karena itu menarik sekali di dalam perumusan hukum Tuhan, ya. Ketika Allah mengatakan kepada Israel supaya menghormati hari Sabat, ya. Yang diistirahatkan itu bukan hanya orang-orang Israel. Ya, budak-budak juga. Budak-budak, dan ada kalimat, ingat kamu dulu budak. Jadi kalau kamu pernah diperbudak, jangan kamu memperbudak. Ya. Kalau kamu nanti menjadi bangsa yang besar, punya kekuasaan yang besar seperti Mesir, bahkan lebih besar dari Mesir, jangan ada bangsa yang diperbudak oleh karena. Ya. Apalagi dengan sesamanya. Nah, ini menarik nanti kalau kita berbicara kisah di tanah yang dijanjikan. Ketika Israel menjadi besar dan lupa bagian ini. Mereka memperbudak saudara-saudaranya. Ya. Mereka saling menipu satu dengan yang lain, yang membuat lalu Allah merasa tidak menyayangkan lagi. Ya, betapapun baitnya sudah berdiri megah, Allah tidak menyayangkan. Betapapun tanah perjanjian sudah dikapling, diserahkan kepada umatnya, Tuhan tidak menyayangkan. Ya. Tuhan biarkan dijarah kembali. Ya, itu cara Tuhan untuk mempersiapkan. Sebab bagi Tuhan berkat itu kaitannya dengan tanggung jawab. Ya. Kalau seseorang diberkati Tuhan lalu kemudian ia tidak bertanggung jawab mengelola berkat itu sebagaimana Tuhan mau, Tuhan tidak akan menyayangkan, mengambil kembali, membentuk ulang, dan bisa jadi satu generasi Tuhan bentuk supaya generasi berikutnya mereka sungguh-sungguh mengelola berkat dengan penuh tanggung jawab. Baik, ketika tadi Bapak menjelaskan bahwa ketika ada kesulitan, Allah bukannya tidak tahu apa yang sedang dia lakukan begitu. Justru itu menjadi momen Allah memperkenalkan dirinya kepada umat. Saya tadi membayangkan gini, ya mungkin pertanyaan saya juga dan para sahabat ketika kesulitan terjadi beruntun, kenapa kok kayaknya susah sekali? Apa mungkin Allah diam? Tapi apa yang Bapak jelaskan membantu saya untuk memahami, dan semoga para sahabat juga memahami bahwa kesulitan hidup itu, pergumulan yang kita hadapi adalah cara Allah untuk membuat kita mengenalnya lebih baik, mengenal hatinya. Karena butuh waktu untuk mengenal itu. Baik, Pak, bagaimana caranya Allah memperkenalkan dirinya kepada Israel dalam perjalanan dalam Exodus itu? Tapi penjelasan Bapak mengenai hal ini kita akan dengarkan setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat YKB, mari kita memuji Tuhan. Saya Octavianus akan menemani Anda
2 kali dalam sebulan, setiap hari Kamis setelah program Pernikahan Bahagia. Dengan instrumen gitar, saya akan memainkan lagu-lagu yang pernah kita dengar dalam konsep fingerstyle gitar. Jangan lewatkan program Sela setiap Kamis 2 kali dalam sebulan setelah program Pernikahan Bahagia. Halo sahabat YKB, kami akan menyapa Anda dalam program baru berbahasa Toraja, Umpama Tanah Pena atau Penyejuk Hati bersama saya, Rismawati Palute. Ini adalah sebuah program renungan singkat tentang kehidupan kita sehari-hari yang didasari oleh firman Tuhan yang disampaikan dalam bahasa Toraja. Program ini akan tayang setiap hari Jumat jam 1 siang di channel YKB GKI TV. Sahabat, mari kita tetap semangat melangkah bersama Tuhan. Selamat laku kita solanasang, Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih tetap bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga Bapak Pendeta Sutra Prawira sebagai narasumber dalam acara Ngulik Alkitab. Bagi para sahabat yang baru bergabung, kami informasikan kita sedang mengulik Kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22 dengan tema berkat dan tanggung jawab. Ini merupakan segmen terakhir kita. Para sahabat masih tetap dapat berinteraksi bersama kami melalui chatroom yang tersedia, baik mengajukan pertanyaan maupun memberikan komentar. Saya kembali ke Pak Pendeta yang menjadi narasumber kita. Pak, tadi sebelum jeda saya menanyakan dalam Exodus atau Keluaran itu bagaimana caranya memperkenalkan diri kepada Israel? Ya, menarik sebenarnya kalau kita memperhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Israel ada di padang gurun, di pengembaraan menuju tanah yang dijanjikan. Mengapa saya katakan menarik? Sebab Allah memperkenalkan dirinya melalui alam. Mungkin bagi orang-orang di Timur Tengah di sana ya, bahwa ada tiang awan itu sebagai sebuah gejala alam ya, sebuah jenis awan yang terbentuk oleh karena mekanisme oleh karena perubahan cuaca yang drastis. Mungkin secara ilmu pengetahuan orang zaman sekarang bisa menjelaskan ya. Allah memperkenalkan dirinya melalui laut yang terbelah ya. Mungkin orang zaman sekarang coba merasionalisasi bagaimana laut bisa terbelah sedemikian rupa dan Israel bisa berjalan ya. Nah, betapapun Allah
memperkenalkan diri melalui alam, kita tidak mengatakan bahwa itu adalah gejala alam. Ya. Alkitab tidak mengatakan itu adalah peristiwa yang biasa terjadi di sana. Alkitab mengatakan itu adalah cara Allah menghadirkan karyanya dalam kehidupan umat. Ya. Jadi kalau misalkan kita mengatakan oh itu gejala alam biasa yang biasa terjadi di padang gurun, ada tiang awan, ada tiang api pada siang hari, pada malam hari. Tetapi bagaimana kita menjelaskan tiang itu bisa bergerak ketika musuh ada di belakang, lalu kemudian ia bergerak memisahkan antara Israel dengan musuh yang hendak menyerang. Bagaimana tiang awan itu lalu kemudian mengiringi perjalanan, selalu berada di depan sebagai penunjuk jalan. Bagaimana tiang awan itu bisa hadir manakala Israel hendak mempersembahkan kurban. Allah memanifestasikan kehadirannya melalui tiang awan. Jadi tidak bisa lalu kita mengatakan itu hanya sekedar sebuah gejala alam. Tetapi Allah bisa memperkenalkan dirinya melalui alam semesta yang dikendalikan di bawah kendali Allah, lalu kemudian mewujud dalam bentuk karya Allah yang menyelamatkan, yang menolong, yang melindungi, yang menunjukkan. Dan ini dinyatakan oleh Allah di dalam perjalanan pengembaraan Israel di padang gurun. Nah, di dalam pembacaan Alkitab kita ada diperkenalkan istilah tiang awan dan tiang api. Nah, tiang awan pada siang hari dia berperan melindungi dari sengatan, siang yang begitu mengerikan di padang gurun. Tiang api memberikan perlindungan di malam hari, kehangatan. Tetapi ternyata bukan hanya itu. Sebab ini bergerak sedemikian rupa memberikan perlindungan, penyertaan. Nah, semestinya melihat hal seperti ini, cukuplah kita mengatakan Tuhan itu luar biasa, Kalau tiang awan itu berdiri begitu saja, kita bisa berkata itu kebetulan. Tapi kalau tiang awan ini kalau kita perhatikan di Alkitab itu ada 58 kali memanifestasi dalam kehidupan orang-orang Israel. 58 kali tidak bisa kita mengatakan itu kebetulan. Kita mengatakan itu tanda alam biasa. Tetapi itu pekerjaan Allah yang melindungi, yang menyertai Israel. Mestinya dengan satu tanda tiang awan dan tiang api yang hadir, Israel tidak boleh meragukan. Tapi kenyataannya di padang gurun mereka itu meragukan Tuhan, mencobai Tuhan, mencobai bahkan. Baru saja mereka lolos dari kejaran tentara Mesir. Bagaimana laut terbelah dan menutup, membinasakan maut yang mengejar mereka. Baru saja peristiwa, lalu berhadapan dengan kehausan, kelaparan. Lalu mereka ingat di Mesir aku masih ada bawang, ada ikan. Lalu kemudian terbayang-bayang ikan, makanan-makanan yang menyenangkan dalam kehidupan mereka, Padahal apa artinya kelimpahan kalau mereka itu posisinya sebagai budak? Mereka bukan bangsa budak. Mereka dipanggil untuk menjadi bangsa yang memberkati, dan untuk itu mereka dipersiapkan oleh Tuhan. Nah, Tuhan itu kalau kita melihat di pengembaraan, menghadirkan diri, memanifestasi melalui pelbagai cara, dan di tengah-tengah situasi-situasi di mana Israel tidak punya jalan keluar, Allah memberikan pertolongan ketika mereka kehausan, kekeringan, ketika mereka kelaparan, sesuatu yang tidak terpikir lalu kemudian hadir dalam hidup mereka. Dan itu sering membuat Israel merasa tidak cukup. Dan oleh karena itu ketika bertemu ada bangsa-bangsa di padang gurun yang menyembah berhala, lalu kemudian mereka ikut melakukan apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa, mereka dengan mudah berpaling, berpaling. Ini adalah tanda mereka belum siap. Jadi kalau belum siap, berkat tidak diberikan.
Suruh nunggu dulu. Nah, nunggunya nggak tanggung-tanggung ya, orang perjalanan 2 minggu jadi Dia 40 tahun ya. Ya. Bagaimana itu 2 minggu bisa diputar 40 jadi satu generasi. Jadi artinya orang-orang yang Tuhan perkenankan masuk ke tanah yang dijanjikan adalah orang-orang yang dilahirkan di pengembaraan. Orang-orang yang lalu kemudian diajar oleh orang tua yang lalu kemudian bertobat, kita salah. Kamu jangan meragukan Allah, ya. Kamu jangan lalu kemudian berontang. Anak-anak yang lalu kemudian dipersiapkan, ya. Oleh karena itu anak-anak yang masuk adalah anak-anak perjanjian. Tetapi bukan berarti lalu kemudian Israel selamanya ya garansi menjadi berkat. Tidak ya, ternyata satu generasi bertobat, generasi berikutnya jatuh, generasi berikutnya jatuh, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh. Nah, selalu berkat dan tanggung jawab itu Tuhan ingatkan. Begitu tanggung jawabmu kamu lupakan, berkat diambil. Ini menjadi sebuah model tulisan kenabian ya. Ketika tanggung jawab tidak dilaksanakan, berkat diambil. Dibiarkan bangsa-bangsa menyerang, dibiarkan wabah lalu melanda, dibiarkan Israel mengalami kehidupan. Kenapa? Aku menarik berkat supaya kamu belajar menyiapkan diri. Dan kalau kamu siap berseru, kamu datang kepadaku dalam rasa takut dan gentar, maka Tuhan akan mengembalikan berkat. Berkat erat kaitan dengan tanggung jawab. Iya, ini mesti menjadi sesuatu juga yang patut kita hayati, saya kira ya Pak, di zaman kita sekarang, bahwa jangan lantas puas dan mendekap berkat itu tapi melupakan tanggung jawab dan terlebih lagi melupakan Tuhan. Baik, dalam peristiwa Keluaran atau Exodus, Allah menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya, juga cintanya dan pemeliharaan atas Israel. Nah, saya kira kehidupan kita di dunia ini kan juga kan Pak seperti sebuah kembara atau perjalanan. Kita awali katakanlah ketika lahir dan nanti berakhir pada waktu yang Tuhan izinkan. Tapi ada sebuah perjalanan panjang yang kita tempuh. Lalu bagi kita yang hidup di zaman sekarang nih Pak, bahkan ketika kita bicara ini juga kita masih diliputi oleh situasi pandemi COVID. Bagaimana kita juga bisa melihat Allah berkarya di masa kini dalam kehidupan kita yang seolah-olah berada di tengah padang gurun kehidupan. Jadi saya dalam beberapa kesempatan sering mengatakan bahwa padang gurun, tempat Israel dibentuk oleh Tuhan, itu adalah inkubator. Jadi sebuah wadah di mana Israel dibentuk oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga kalau fase itu lewat, kita akan mendapati Israel yang sudah dibaharui. Baik. Jadi itu yang saya sebut inkubator ya. Nah, di dalam kehidupan ya, Allah yang memanggil kita untuk menjadi berkat ya, sebab orang-orang percaya adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah ya. Untuk apa? Untuk menjadi berkat. Dan Allah juga mempersiapkan kita ya untuk melalui inkubator ya. Macam-macam ya. Bisa jadi tadi dikatakan oleh Pendeta Mestika bahwa pandemi ini juga bisa menjadi alat di tangan Tuhan ya, untuk mempersiapkan. Atau mungkin kesulitan-kesulitan di masa pandemi ya, ada kesulitan ekonomi, ada kesulitan yang bersifat relasional, ada kesulitan, itu Tuhan perkenankan hadir. Itu akan menjadi inkubator bagi orang-orang yang diberkati. Tapi kalau bagi orang yang tidak diberkati, ini kemalangan. Ini sialnya hidup kita. Ya. Tapi bagi orang yang diberkati, mereka akan bersyukur. Kita boleh mengalami sebuah peristiwa yang begitu dahsyat. Ya. Saya katakan dahsyat, kita nggak bisa ibadah kumpul, sudah 6 bulan nggak bisa kumpul bareng. Dahsyat buat saya. Ya. Betul.
Kita di gereja, entah di sekolah minggu, entah di kebaktian umum, sering menyanyi Kidung Jemaat 257, gereja bukan gedungnya, dengan bangga. Ya. Nah, sekarang kita tidak bisa beribadah di gedung, kita mulai gelisah ya. Iya, Pak. Waduh, kapan Iya. gitu ya. Kita rindu berkumpul. Rindu berkumpul. Nah, ini adalah inkubator bagi orang yang diberkati. Ini adalah masa Allah mempersiapkan kita. Ya. Tandanya bahwa kita itu adalah orang-orang yang diberkati, ya. Orang yang diberkati itu tidak hanya mengharap adanya mujizat. Ya. Israel memang mengalami mujizat di padang gurun. Ya. Tetapi orang yang diberkati dalam hidupnya di masa sulit ini, ia tidak hanya berharap mujizat. Boleh kita berharap ada mujizat dalam hidup kita, tetapi ciri utama orang yang diberkati, dia tidak hanya berharap mujizat terjadi, tetapi ia datang kepada Tuhan dan ia berkata, Tuhan, di masa sulit ini, pandemi yang berkepanjangan, di mana banyak usaha mengalami hambatan, pekerjaan tidak lagi memberikan hasil yang memadai, aku orang yang diberkati, jadikan aku berkat sekarang. Jadikan aku mujizat bagi orang lain sekarang. Jadi kita tidak hanya minta-minta mujizat, tapi jadikan di tengah kesulitan ini aku mujizat bagi orang lain. Tanggung jawab ya. Nah, ini tanggung jawab. Ya. Jadi kita tidak tahu berkat itu akan Tuhan berikan kapan, tetapi Ya. kita yakin kita dipanggil. Sejak kita menjadi percaya, kita orang yang diberkati, dan Tuhan menitipkan begitu banyak berkat. Dan sekarang kita berada dalam sebuah inkubator kehidupan. Ketika banyak orang ngarep-ngarep mujizat, setiap orang yang diberkati, dia akan berkata, jadikan aku mujizat. Jadikan aku mujizat. Oke, Bapak menjelaskan bahwa kesulitan hidup menjadi semacam inkubator. Nah, kalau inkubator ini saya bayangkan ya Pak, itu bisa kesempatannya, peluangnya bisa dua, bisa bertahan lalu selamat, dan bisa juga menyerah Pak, selesai di sana juga. Nah, Bapak di penghujung ngulik Alkitab ini, adakah hal khusus yang Bapak mau sampaikan kepada para sahabat YKB terkait berkat dan tanggung jawab yang akan menguatkan mereka, kita sekalian, dalam menjalani kehidupan kita setiap hari yang juga memang diwarnai pergumulan, dan kadang-kadang juga seperti Israel, kok ini rasanya berat, sulit, berputar, tetapi apa yang harus dilakukan? Iya, jadi saya berangkat dari sebuah pandangan ya. Kalau Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat, Tuhan akan mempersiapkan. Baik. Kalau kita menjalani masa persiapan dengan penuh ketaatan, maka pada waktunya berkat dilimpahkan. Berkat itu akan menunjukkan indikator-indikator kita diberkati Tuhan. Iya. Ya. Indikator kita diberkati Tuhan itu, berkat Tuhan itu mendatangkan sejahtera. Mendatangkan sejahtera. Ya. Jadi kalau kita diberikan berkat kesehatan, ya, tapi hidup kita jadi makin gila, ya, mendatangkan kesusahan bagi keluarga, itu kesehatan yang, kekuatan yang buat saya bukan strong, kekuatan yang menghancurkan. Sebab berkat kesehatan, berkat harta kekayaan yang melimpah, kalau dia memberikan sejahtera di hati kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, lalu kemudian gereja kita merasakan bahwa ada jemaat-jemaat yang diberkati di dalamnya. Masyarakat kita itu menjadi indikator. Ya. Jadi Allah memanggil kita untuk menjadi berkat, Allah mempersiapkan, dan orang yang siap untuk dibentuk oleh Tuhan, dia akan menunjukkan indikator-indikator. Dan oleh karena itu, nama Tuhan dipermuliakan dalam berkat-berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan sekarang kita berada di masa pandemi, ya. Kalau kita yakin Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat, ya, Tuhan juga akan mempersiapkan kita. Bagaimana caranya Tuhan mempersiapkan kita? Nah, Tuhan sama seperti Tuhan bisa memakai apa saja di alam semesta.
termasuk juga wabah, Tuhan bisa pakai untuk mempersiapkan kita, ya, membentuk kita masuk dalam inkubator. Tadi Pendeta Mestika mengatakan kalau masuk inkubator ada yang berhasil, ada yang gagal, begitu kan? Kita yakin dan percaya kalau inkubator itu berasal dari Tuhan, Dia tidak akan mematikan. Baik. Pandemi ini kalau Tuhan perkenankan hadir dalam hidup kita dan di dalamnya kita masuk dalam sebuah rencana ilahi, kita yakin betapapun kita sulit, mungkin kita hari ini kehilangan pekerjaan yang begitu menopang kita, keluarga kita, anak-anak kita hilang tanpa pesangon. Jangan khawatir, sebab kekhawatiran tidak akan menyelesaikan kita. Kekhawatiran akan semakin menjatuhkan kita. Jangan khawatir. Kalau kita punya usaha yang lagi booming, tiba-tiba dengan pandemi ini kolaps. Bukan hanya kolaps, meninggalkan utang yang begitu banyak sebab ada tanggung jawab kepada karyawan. Jangan khawatir, sebab khawatir tidak akan menyelesaikan masalah. Iya. Kita mesti datang kepada Tuhan. Kita mesti berseru kepada Tuhan, mohon kekuatan, berikan hikmat. Jadikan aku mujizat. Jangan ngarepin mujizat. Jadikan aku mujizat. Nah, jadikan aku mujizat itu, ya, kalau kita bisa keluar di masa sulit, tidak ada yang bisa diandalkan dalam hidup kita. Iya. Itu mujizat. Hidup kita menginspirasi banyak orang, ya. Bahwa di masa pandemi bukan hanya 1-2 orang, ribuan, bukan ribuan, jutaan. Bukan di satu negara, 216 negara mengalami kolaps. Dan setiap orang yang diberkati dia akan menginspirasi. Itu yang disebut mujizat. Ya. Bahwa kesulitan, keadaan, mungkin kita terpapar bisa jadi. Tetapi keadaan yang membuat kita sulit dalam banyak hal tidak membuat kita khawatir. Sebab kekhawatiran tidak akan menambahkan sehasta saja, ya, pada jalan hidup kita. Nah, oleh karena itu menurut hemat saya, ya, kalau kita yakin akan pekerjaan Tuhan yang memanggil kita untuk menjadi berkat, pertama-tama kita jangan khawatir. Jangan khawatir. Datang kepada Tuhan. Tetap tinggal di tengah persekutuan. Ya. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan. Kita tidak bisa onsite, tapi kita bisa bersekutu bersama-sama. Betul. Kita bisa share pengalaman kita dengan sahabat rohani kita, dengan orang-orang yang Tuhan perkenankan hadir dalam hidup kita, ya. Kalau kita ada dalam sebuah persekutuan gereja Tuhan, ya, di gereja itu ada yang orang sulit, ada orang baik, ya, ada orang yang mungkin bikin susah kita. Itu Tuhan perkenankan hadir. Jangan kita menyesali kita bertemu dengan keanekaragaman. Tuhan perkenankan hadir, dan Tuhan bisa menjadikan mereka alat di tangan Tuhan untuk membuat kita bangkit. Dan kita di dalam keterpurukan kita bisa menginspirasi banyak orang. Oleh karena itu, buat saya permohonan yang relevan di dalam inkubator kehidupan sekarang ini, jangan kita hanya sekedar minta-minta mujizat. Jadilah mujizat. Jadikan aku mujizat buat orang lain. Jangan-jangan satu kata dari mulut kita menggairahkan orang lain buat bangkit. Satu kata. Apalagi kalau ada perbuatan yang bisa kita lakukan untuk mereka. Baik, terima kasih Pak Pendeta Suta telah menjadi narasumber dalam Ngulik Alkitab ini. Kiranya seluruh penjelasan yang Bapak berikan mengenai berkat dan tanggung jawab semakin memperkaya para sahabat untuk semakin mengenal berkat dan tanggung jawab yang Allah berikan. Sahabat YKB GKI, ada beberapa hal yang dapat kita ambil menjadi pembelajaran dari Ngulik Alkitab kita kali ini. Pertama, kita menyadari bahwa setiap orang ingin diberkati. Namun hari ini kita diingatkan dalam tema kita berkat dan tanggung jawab bahwa kita perlu menyadari berkat itu beriringan dengan tanggung jawab. Jadi ketika meminta berkat, bersiaplah juga untuk menerima tanggung jawab yang Tuhan berikan di dalam berkat itu. Dan kemudian kita diingatkan juga melalui penjelasan yang disampaikan oleh Pak Pendeta bahwa ketika diberkati, jadilah berkat juga bagi orang lain. Ketika meminta mujizat,
jadikanlah diri kita juga menjadi mujizat bagi orang lain, bahkan khususnya di masa di mana kita saat ini bergumul dengan pandemi COVID. Mintalah berkat, mintalah mujizat, tetapi sekaligus juga berilah diri bersedia menjadi berkat, menjadi mujizat bagi orang lain. Kita juga diingatkan yang kedua bahwa kesulitan dan pergumulan hidup adalah suatu cara yang digunakan Tuhan untuk mempersiapkan kita menerima berkat-Nya. Namun pertama-tama kita perlu mengenal Dia, mengenal hati-Nya, mengenal apa yang menjadi tujuannya memberkati kita. Ketiga, perlu kita ingat juga di dalam kerangka kita menggumuli atau belajar mengenai berkat dan tanggung jawab, kita diingatkan bahwa Allah terus berkarya hingga hari ini. Bukan hanya Israel yang kita baca dalam Keluaran 13 yang ditolong diberkati oleh Allah. Sesungguhnya hari ini pun, saat ini Allah juga berkarya bagi kita, menyediakan berkat-Nya bagi kita. Sehingga kita semua juga boleh terus berjalan dalam pengharapan dan sembari terus juga mau digunakan oleh Tuhan untuk meneruskan berkat-Nya, bertanggung jawab atas berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Sahabat YKB GKI, terima kasih telah selalu sedia bersama dengan kami dengan setia dalam Ngulik Alkitab juga episode ini. Doa dan keyakinan saya, Anda semua diberkati melalui program Ngulik Alkitab ini. Tuntas sudah perjumpaan kita, sampai bertemu di episode yang akan datang. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share juga atau dibagikan kepada orang lain supaya pun juga mereka mendapatkan berkat. Kita akhiri jumpa kita dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta. Silakan Pak. Mari para pemirsa YKB yang berbahagia, kita menyatukan hati kita dalam doa. Bapa surgawi, Allah yang kekal, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang memanggil umat Israel dari tanah perbudakan, mempersiapkannya dengan sedemikian rupa, dan Engkau juga yang memanggil kami dari aneka kehidupan kami untuk menjadi saluran berkat di tangan Tuhan. Bapa surgawi, Allah yang kekal, mampukan kami untuk dipersiapkan oleh Tuhan, mampukan kami menjadi umat Tuhan yang dipenuhi tanggung jawab, sehingga ketika berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, seluruh berkat itu memuliakan nama Tuhan, memberikan damai sejahtera bukan saja bagi kami dan keluarga kami, tetapi memberikan damai sejahtera untuk kehidupan di muka bumi ini. Bapa surgawi, Allah yang kekal, kami mau serahkan seluruh proses pembentukan yang Engkau kerjakan dalam hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.